Salam dalam kasih Kristus. Apakah saudara suka menyanyi? Paling tidak bersenandung. Bersenandung itu bernyanyi perlahan-lahan sekedar untuk didengar sendiri, karena hatinya sedang gembira. Suka menyanyi tidak harus suaranya bagus. Kecenderungan orang yang menyanyi karena hatinya gembira, paling tidak ada masalah. Jarang ditemukan orang sedih menyanyi. Misalnya menyanyi lagu putus cinta ketika putus dengan pacarnya. Menyanyi lagu melarat karena judi. Menyanyi lagu menderita karena PHK dan sebagainya. Ada kejutan bagi orang yang suka menyanyi. Akan mendapat berkat dari Tuhan. Apa berkatnya? Menyanyi seperti apa yang diberkati? Suaranya harus bagus. Lagunya lagu apa? Bagaimana caranya agar mendapat berkat dari Tuhan? Mari kita temukan jawabannya melalui renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaan yang telah kami terima dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 19 yang tertulis demikian. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan ini diberi tema berkat bagi yang suka menyanyi. Saudaraku, Paulus menyatakan kepenuhan Roh Kudus tergantung pada tanggapan orang percaya terhadap kasih karunia Allah untuk dapat mencapai dan memelihara pengudusan Roh Kudus dalam hidup mereka. Karena tidak mungkin dalam saat yang sama mabuk anggur dan penuh dengan Roh Kudus. Paulus mengingatkan semua orang percaya tentang perbuatan dan sifat dosa seperti mabuk anggur. Mereka yang melakukan hal itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang melakukan hal demikian termasuk hal lain, Paulus menyebutkan rinci dalam surat Galatia pasal 5 ayat 19-21 yang menyebutkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kukatakan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak akan mendapat bagian dalam kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus. Agar orang dipenuhi Roh Kudus, orang harus memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan berpedoman pada firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan, melayani sesama, dan melakukan apa yang diinginkan Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan mengingatkan hati setiap orang. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan berbicara dengan sukacita dengan Allah melalui mazmur, kidung pujian,
dan nyanyi rohani, mengucap syukur dalam hidup. Semua lagu rohani baik di gereja maupun pribadi terutama diarahkan kepada Allah sebagai doa dan ucapan syukur. Apa maknanya nyanyian yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, kidung pujian atau nyanyian rohani lainnya merupakan manifestasi pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, nyanyian lagu-lagu rohani merupakan sarana peneguhan, ajaran, ucapan syukur, dan doa. Yang ketiga, nyanyian rohani merupakan ungkapan sukacita. Tujuan dari semua nyanyian dan lagu-lagu rohani bukan hiburan atau kesenangan pribadi, tetapi merupakan penyembahan dan pujian kepada Allah. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata orang-orang yang senang menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan, tidak sekedar senang menyanyi atau mengisi waktu luang dengan menyanyi, tetapi mempunyai makna yang dalam. Dan Tuhan berkenan memberkati orang-orang yang suka menyanyi. Apa saja berkatnya? Yang pertama, merasa sukacita dan membawa keceriaan dalam hidup. Orang yang suka menyanyi akan merasa sukacita dalam hatinya. Nyanyian yang dilantunkan membawa keceriaan dalam hidupnya. Yang kedua, hatinya dipenuhi Roh Kudus. Orang yang suka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, sesungguhnya hatinya dipenuhi Roh Kudus yang menggerakkan hati orang itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Yang ketiga, Tuhan meneguhkan iman, permohonan, dan ucapan syukur. Melalui pujian yang dilantunkan, Tuhan berkenan meneguhkan pengajarannya yang tersurat dan tersirat dalam lagu-lagu pujian yang pada gilirannya menguatkan iman, tetapi juga permohonan atau doa dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sungguh menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar hidup kami senantiasa menjadi pujian hidup kepadamu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati hidup saudara semua. Amin.